Sakit? Sakit apa? Sakit jantung. Sakit jantung? Mama nggak punya penyakit jantung. Ya katanya Nyonya mendadak terserang jantung. Katanya. Kata siapa? Kata Nyonya. Kata dokter. Sebentar. Anak! Kamu ini memang anak nggak tahu diri ya. Saya capek-capek mikirin masa depan kamu. Kamu di sini enak-enakan sendiri. Hei, pulang! Ayo, pulang! Perempuan macam apa sih kamu? Kerja malam-malam begini. Pulang! Ayo, pulang! Kunci mobil. Pinjam. Ini. Oh iya. Dan, tunggu Dan. Saya jangan ditinggal Dan. Aduh, saya nggak punya ongkos nih Dan. Dan. Cepat ganti baju kamu, ayo. Buat apa, Bu? Jangan banyak tanya, kamu bawel. Mudah-mudahan teman si Popi belum pulang. Ayo cepat, cepat. Tino, Kana di mana? Kana nggak apa-apa kan? Kak Ana. An? Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Kamu nggak apa-apa kan, An? Kamu kenal laki-laki ini? Kamu kenal atau enggak? Ayo jawab, kenal atau enggak? Maaf, Bu. Jangan kasar begitu, Bu. Nggak perlu sambil mukul, Bu. Kamu berani-berani lagi ngajarin saya ya? Kamu ngintip ya? Pengen tahu urusan orang lain, iya? Awas kamu, saya panggilin satpam, kamu baru tahu rasa. Ana, kamu nggak apa-apa kan, Ana? Hei, kamu kenal nggak laki-laki itu? Hah? Dia pacar kamu ya? Iya? Hah? Kamu udah berani diam-diam pacaran ya, tanpa tahu ibu ya? Hah?
Dasar kamu ya. Belum ada kabar juga dari Adrian, Lik. Belum, Pris. Saya juga sama Mama jadi panik nih. Jangan-jangan ada apa-apa lagi sama Adrian. Non, silakan 12 non. Silakan non. Aduh. Non, mobilnya dibawa lari sama Den Adrian non. Saya terpaksa pulang naik angkot, malah pinjam duit sama pelayan. Ampun non, saya jangan diomelin. Saya udah nurutin semua instruksi dari nyonya besar. Malah saya udah ketemu sama Den Adrian. Gimana sih? Katanya Adrian di Jepang. Anu, Pris, ini pembantu saya yang saya suruh jemput Adrian ke airport. Ih, bukan di airport. Di restoran, tempat Den Adrian kerja. Kamu nggak pernah cerita kalau kakak kamu kerja di restoran, Lik? Saya benar-benar merasa dipermainkan. Pris, Kamu tuh ya, bego. Ngapain kamu cerita di depan tamu saya? Cinti. Salah lagi gua. Saya mohon maaf Pak Darmo. Ternyata sampai saat ini Adrian belum juga tiba. Ah, nggak apa-apa, jangan Ratna. Pak, ayo kita pulang, Pak. Ada apa, Pris? Nggak ada gunanya, tau nggak? Buang-buang waktu bersilaturahmi sama keluarga pembohong. Siapa yang bohong? Ibu sama anak sama aja. Yang jujur malah pembantunya. Ayo pulang, Pak. Permisi, jangan Ratna. Mama sih pakai so yakin kalau Adrian datang malam ini. Priska jadi marah sama saya, Ma. Dia tahu kalau kita bohong. Dari mana Priska tahu? Tanya aja sama si Dulo. Angkat dong, Rosi. Udah kemana si Rosi ini? Kok diteleponin nggak diangkat-angkat? Bikin orang cemas saja. Emangnya kenapa sih lo? Cemas betul? Soalnya dia sakit perut, terus nggak balik-balik lagi. Gimana orang nggak cemas coba? Kalau sampai terjadi sesuatu sama dia di jalan kan berbahaya, Yan. Sebenarnya gue cuma pengen mastiin aja kalau Rosi itu baik-baik saja sudah cukup. Sama. Sama apanya? Gue juga pengen mastiin segala sesuatunya baik-baik aja. Gue cabut dulu ya. Mau kemana lagi lu? Nengokin nyokap, sama balikin mobil. Rosi, diangkat dong, Rosi. Ini darlingmu, Rosi. Waduh, waduh. Ternyata wajahnya lebih cantik dari fotonya. Ya? Aduh, wanginya. Betul kan? Saya nggak mungkin mengecewakan Mas. Aduh, harumnya luar biasa. Oh, cantik. Wangi sekali. Permisi, saya mau sholat dulu. Loh, Ana? waduh. Ternyata dia sholat juga, Bu. Pak Nasir, maafkan ya sikap anak saya. Bagi Ana sholat itu nomor 1, Pak. Bagus. Tidak hanya wajahnya saja yang cantik, Bu. Tapi budi pekertinya itu juga cantik. Cantik sekali. Itulah sebabnya, Pak, saya ingin menikahkan Ana lebih cepat lagi. Karena mengurus anak gadis secantik Ana itu tidak mudah, Pak. Makanya saya kepengen Ana cepat-cepat menikah. Saya sih serek saja, Bu. Saya setuju saja pendapat Ibu itu. Yang penting saya sudah bertemu dengan orangnya. Om Ian pulang. Jangan keras-keras, nanti Oma kaget. Oma kan lagi sakit. Emangnya Oma sakit apa? Oma nggak sakit kok, Om. Orang baru aja makan malam sama tamunya. Ampun Nyonya, saya jangan dimarahin terus. Saya kan sudah menjalankan semua perintah Nyonya. Tapi kamu nggak pakai otak. Sebenarnya kamu punya otak nggak sih? Dasar bego. Semua diceritain sama tamu. Dasar buta. Aduh. Bisa-bisanya Adrian ngabur bawa mobil segala. Habis gimana Nyonya? Dan Adrian itu kan anak Nyonya. Jadinya majikan saya juga. Saya tuh paling nggak bisa membantah majikan Nyonya. Ya dan Adrian minta kunci mobil, saya kasihin. Pecat aja si Dulo, mah. Ngapain kita ngegaji orang kayak dia? Apa-apa nggak becus.
Aduh, Non tega banget. Jangan, Non, jangan dipecat. Saya kan sudah banyak berkorban buat Nyonya besar. Berkorban apa? Ya, berkorban Nyonya. Saya kan sebetulnya laki-laki yang jujur, nggak pernah bohong. Jujur, bohong. Tapi Nyonya suruh saya berbohong. Sebilang sama Adrian, katanya Nyonya kena serangan jantung. Nyonya, berikanlah saya satu kesempatan lagi. Please, more again. Ah, lu masih suka dengerin lagu dangdut sih ya. Jadi begitu. Aduh. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan, ya Allah? Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Apa yang akan terjadi padaku, ya Allah? Kamu mau bikin malu saya? Hah? Ngabur begitu aja, nggak pakai sopan santun. Masih untung ada yang mau ngawinin kamu. Kawin, Bu. Iya, itu Pak Nasir mau kawinin kamu. Dasar nggak tahu diuntung. Nasir kawin sama saya. Neng tahu nggak ya namanya Pak Nasir? Kok Umi tahu namanya Pak Nasir? Emangnya Pak Nasir pernah kesini ya, Umi? Enggak. Umi nguping waktu ibu itu lagi telepon sama Mbak Popi. Pak Nasir itu udah tua ya, Neng ya? Udah bungkuk-bungkuk. Udah tua. Ya. Enggak sih. Orangnya biasa-biasa aja, Umi. Cuman dia itu punya kebiasaan. Kebiasaan apaan? Kebiasaan suka apaan? Hah? Oh, gitu ya, Neng? Gitu. Oh, dulu, Neng. Waktu di kampung Umi ada tuh orang yang suka kayak begitu. Umi kira hidungnya itu disumpel sama serbet. Pas dibawa ke dokter, taunya dia punya penyakit. Kayak gini kan? Gitu kan? Gitu, persis. Ah, kayak gitu orangnya. Terus, Neng suka sama dia? Neng cinta sama dia? Iya. Cinta. Cinta itu buta. Dan cinta telah merasuk ke dalam hati Adrian yang paling dalam. cinta. Apa sih cinta? Cinta itu berbunga-bunga. Cinta itu bagai bulan yang menyinari di malam hari. Cinta itu bagai matahari yang terbit di pagi hari. Cinta itu bagaikan pasir yang berdesis. Cinta itu bagaikan hujan yang rintik-rintik. Umi pernah jatuh cinta? Tadi Umi pernah gini, Neng. Cute! Patah hati? Bukan. Kesemsem sama orang. Kesemsem? Umi kesemsem sama siapa? Sama siapa? Ferry Salim. Ferry Salim yang artis itu? Ferry Salim, ya Allah. Nggak ngetawain Umi, enggak. Cuman kok cinta itu nggak bisa tumbuh kalau kita nggak kenal siapa orangnya. Neng
Neng, siapa bilang Umi nggak kenal sama Ferry Salim? Umi itu kenal sama Ferry Salim luar, dalam, depan, belakang. Umi kenal Ferry Salim? Luar dalam? Depan belakang? Umi ketemu langsung sama Ferry Salim? Cuma lihat di TV sama dia aja. Ya Allah, Umi. Mana mungkin kita bisa jatuh cinta kalau kita itu cuma kenalnya di majalah. Kita kan harus ketemu langsung sama orang baru, kita bisa jatuh cinta. Abis gimana dong, Neng? Gimana orang yang kayak Umi ini bisa ketemu sama Ferry Salim? Bisa aja, tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang, Umi berdoa, insya Allah, Allah akan memberikan jawaban. Jadi, kalau Umi berdoa sama Umi salat kayak Neng, Umi bisa ketemu Ferry Salim. Iya. Umi, masa Umi sholat berdoa hanya karena pengen ketemu artis aja? Sholat itu ya karena Umi mau sholat, karena Umi ingin memohon sama Allah. Masa sholat cuma karena kepengen ketemu artis, Umi? Ah, kalau gitu Umi titip doa sama Neng. Ya? Titip doa kalau Neng sholat. Ya? Doa dong sendiri, Umi. Sholat sendiri. Masa dititip-titip? Doanya Neng itu lebih didengar daripada doanya Umi. Allah itu maha pendengar. Dan Allah itu tidak pandang bulu, Umi. Jadi benar, Neng. Allah itu nggak pandang bulu. Oke, kalau gitu. Mau kemana? Mau ketemu Ferry Salim, ya. Mau berdoa. Kiki, cepet. Umi. Ya Allah, saya Umi. Saya pingin sekali ketemu. Ngomong sama siapa kamu? Lagi berdoa, Bu. Ngapain kamu buang-buang waktu untuk berdoa? Hah? Nasib kamu tuh sudah mentok. Kamu itu cuma bisa jadi pembantu sama seperti ibu bapak kamu, jadi pembantu orang tua saya sampai mati. Dan doa kamu itu tidak akan merubah nasib kamu jadi istri penjabat atau jadi wanita karir. Tapi kata Neng Ana ya, Bu ya, Allah itu nggak pandang bulu, Bu. Terus nggak ada sesuatu yang nggak mungkin di dunia ini, gitu kata Neng Ana, Bu. Iya. Alah, ngomongan Ana didengarin. Kalau memang Allah itu bisa merubah nasib orang, kenapa Ana tuh nggak minta jadi orang kaya? Hah? Buktinya sampai sekarang dia masih jadi tukang pembawa sial. Doa, omong kosong. Kamu tahu nggak? Ana itu sembahyang karena dia tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan kamu, kerjaan kamu tuh banyak sekali. Ayo cepat selesaikan kamu. Jangan mikir yang macam-macam. Cepat. Mama, ada titipan dari Om Ian nih. Titipan dari siapa? Om Ian anterin tadi malam. Terus Om Ian bilang apa-apa nggak sama kamu? Om Ian cuman bilang Adi sama Ita tidak boleh belajar berbohong. Iya, kata Om Ian, berbohong itu dosa hukumnya dan merugikan orang lain. Adi, Ita, kalian rapi-rapi di kamar dulu ya. Mama mau ajak kalian ke mall, oke? Itu artinya Adrian sudah tahu Mama bohong soal penyakit Mama. Tapi si Ian tahu dari mana ya, Ma? Siapa lagi kalau bukan si mulut ember yang nggak punya otak? Maksud Mama si Dulo? Iya. Kan yang tahu soal kebohongan ini cuma kamu, Mama, dan Dulo. Tapi kalau si Ian tahu kita bohong, terus dia ngapain datang ke sini, Ma? Dia ke sini hanya untuk mengembalikan mobil dan bermaksud untuk menyindir Mama. Buat apa dia ngajarin anak-anak kamu? Nggak boleh berbohong. Kalau bukan mau menyindir Mama. Mama pergi dulu ya. Mau kemana, Ma? Surya! Kamu mempermainkan saya ya? Membohongi saya, menipu saya. Kembalikan uang saya. Uang apa, Tante? Belaga bodoh kamu ya. Uang yang saya titipkan untuk Adrian. Uang
Uangnya saya sudah kasih kok Tante sama Adrian. Jangan bohong kamu. Mana Adrian? Adrian. Mau bohong lagi? Saya tahu persis Adrian masih tinggal sama kamu di sini. Kok Tante tahu semuanya? Jangan ikut cincong kamu. Saya tahu kebohongan kamu semua. Adrian sudah berangkat Tante dari pagi-pagi tadi. Kemana? Nggak tahu Tante. Dasar pembohong. Awas ya. Kalau sampai uang itu tidak kamu sampaikan sama Adrian, kamu saya laporkan pada polisi. Alamak, kok si Tante tahu segala-galanya? Jangan si Tante sudah nyawa detektif ini. Celaka mati awak. Sore ini, sekolah akan menyediakan bis untuk menjenguk teman kalian. Ulfa masuk rumah sakit. Bagi siapa yang mau ikut menjenguk, silakan hadir sebelum jam 5 sore ini. Ibu tunggu ya. Ulfa di rumah sakit, Bu. Ya, betul Adit. Sakit apa, Bu? Kecelakaan pada waktu malam minggu. Untuk itu, dorongan dan semangat dari kalian semua sangat diperlukan. Rosi. Oh, hai. Kamu bikin saya nggak bisa tidur semalaman, Rosi. Emang gue pikirin. Habisnya kamu menghilang begitu saja bagaikan ditelan bumi, Rosi. Saya kan khawatir sama kamu. Kamu kan sedang sakit perut malam itu. Ros, Opo, Cak? cincin yang tempo hari saya kasih, kenapa anda dipakai? Memangnya nggak suka ya? Bukannya nggak suka, tapi kayak kecilan. Kalau kekecilan, kembalikan saja ke saya. Nanti biar saya tukar sama yang pas buat jari kamu. Aduh, udah deh, nggak usah repot-repot. Udah aku kasih ke adik aku, soalnya lebih pas dia di jarinya dia. Hah? Kenapa? Kamu mau beliin aku yang baru ya? Nah, aku ikut dong ke tokonya. Biar pas nih di jari aku bisa milih ya. Alamak, bagaimana caranya saya harus gantikan uang si ibu itu? Tekor. Semuanya gara-gara gue. Gara-gara gue dia dapat kecelakaan. Ah, gitu aja lo pikirin, Dit. Emangnya lo yang nabrak si Ulfa? Bukan kan? Artinya lo nggak salah, Dit. Tapi kata Budina, kecelakaannya tuh kejadiannya malam minggu. Waktu itu gue lagi jalan sama dia. Terus dia ngilang aja. Nangis gara-gara gue paksa cium. Alah, yang penting kan lu udah menang taruhan. Lagian, ngapain sih lu mikirin si Ulfa? Jangan-jangan. Kecuali lo bener-bener jatuh cinta sama dia. Adit. Lo nggak mikir apa? Itu kena musibah tau nggak? Malah lo ketawain. Duiles gitu sensitifnya lu, Dit. Emang kalau orang lagi jatuh cinta tuh, perasaannya memang suka gitu, sensitif. Ah, kayaknya lu jatuh cintrang beneran nih sama dia. Ngemeng aja diem lo. Nasi uduknya, Mas. Kentang goreng. Wah, boleh juga nih. Mentang-mentang cakep yang sok jual mahal ya. Mas, maaf tolong sopan sedikit sama perempuan ya. Hei, kamu siapa? Pacarnya? Atau sapam di restoran ini? Saya cuma nggak rela lihat teman saya dipermainkan seperti itu. Kami di sini bekerja, Mas, cari makan. Lu denger ya? Kami di sini adalah raja. Apa yang kami inginkan, kalian penuhi. Kalian di sini kan cuma pelayan aja. Iya, benar. Tugas kami hanya melayani makanan. Ana. Bisa layanin. Alah, baru pelayanan di restoran ini udah sok jagoan. Terima kasih ya tadi kamu udah belain saya. Tapi lain kali, kamu nggak perlu ngebelain saya lagi. Saya bisa jaga diri saya sendiri. Makasih. Saya nggak yakin kamu bisa jaga diri kamu sendiri, Ana. Maksud kamu apa? Semalam saya lihat kamu pasrah.
kamu nangis, dan kamu nggak bisa lawan orang tua kamu. Saya bukannya nggak bisa. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau melawan ibu saya. Sekalipun orang tua kita nggak sayang sama kita dan suka mukul. Seburuk apapun, dia tetap ibu saya. Dia tetap orang tua saya. Dan satu hal lagi, Adrian. Saya benar-benar terima kasih sama kamu. Kamu begitu banyak perhatian sama saya. Tapi di satu sisi, saya juga punya batas kehidupan pribadi yang saya nggak mau orang lain tahu. Seperti tadi malam, kamu main masuk aja ke rumah saya. Bahkan kamu sampai masuk ke kamar saya. Menurut saya itu... Woi, rumpi aja deh berdua dibanyakin ya. Kerja dong, kerja. Nih, jam makan siang saudara-saudara. Pesanan di depan numpuk semua ya. Mentang-mentang jatuh cinta, ngerumpi aja berdua dibanyakin. Usil amat sih, orang lagi ngobrol, ganggu aja. Marah. Kan asik-asiknya bisa dilanjutin nanti, Mas. Habis jam kerja. Tahu ah. Marah. Adrian, ada tamu yang cari kamu di ruangan saya. Ya. Mama? Iya, anak mama sini sayang. Katanya mama sakit. Kok udah jalan-jalan? Kamu jangan nyindir begitu dong sama mama. Kamu kan sudah tahu semuanya. Tapi kamu pun harus tahu kenapa mama melakukan itu. Dan kenapa mama harus berbohong sama kamu. Supaya saya pulang ke rumah? Iya, karena mama kangen sama kamu. Setiap malam mama nggak bisa tidur mikirin nasib kamu. Dan sekarang mama tahu kamu kerja di restoran seperti ini. Kemarin mama sakit, mama bohong sama saya. Sekarang mama sedih, mama nangis. Mama beneran nggak ya? Ian, apa sih sebenarnya yang kamu cari? Kamu punya rumah mewah, mobil, masa depan yang cerah. Kamu punya segala-galanya. Tapi malah kamu memilih tinggal di rumah susun sama Surya dan kerja di restoran lagi. Saya punya tujuan, Ma. Sama seperti Mama. Mama melakukan apa saja termasuk ngebohongin saya. Saya rela melakukan apa saja supaya tujuan saya tercapai, Ma. Ya kan? Apa tujuan kamu? Kalau tujuan saya udah tercapai, nanti saya akan pulang ke rumah. Mama pasti akan tahu. Sekarang saya harus kerja, Ma. Ian, tunggu. Mama mau tahu, uang titipan Mama lewat teman kamu Surya, sudah kamu terima belum? Saya akan kembalikan uang Mama secepatnya. Sebenarnya saya nggak pernah minta uang itu, Ma. Loh. Kamu kan telepon Mama, ngomong sendiri. Ya, Mama tenang aja, Mama nggak usah takut. Mama nggak usah khawatir. Ian sehat-sehat aja kok. Mama tahu di mana Ian tinggal, Mama tahu di mana Ian kerja. Ya, alhamdulillah, Ian sehat walafiat. Masih ada kaki, masih ada perut, masih ada tangan, masih ada pipi, masih ada hidung, masih ada mata. Semuanya masih ada, masih lengkap. Tapi Sabtu kamu harus pulang ya. Sabtu besok? Tuh kan, kamu lupa ulang tahun Mama. Satu-satunya orang yang Mama harapkan hadir cuma kamu. Saya nggak janji, Ma. Karena saya harus kerja. Salam buat Adit sama Lika. Assalamualaikum. Awas kamu, Ian. Anak pintar kamu ya. Tapi Mama lebih pintar dari kamu. Hei. Tante, selamat siang Tante. Pasti mau cari Adrian ya Tante? Cari kamu. Kita perlu bicara. Ikut saya.
Tolong Tante, jangan culik saya Tante. Saya bukan anak orang kaya Tante. Orang tua saya nggak bakal bayar uang tebusan kalau saya diculik Tante. Saya ini ada... Ayo, sini. Mohon maaf Mbak. Saya berusaha untuk melunasi biaya pengobatan anak saya secepat mungkin. Harap Bapak maklum. Kami ini hanya melaksanakan prosedur administrasi, Pak. Ya, saya mengerti. Mudah-mudahan pinjaman dari kantor saya bisa keluar minggu depan. Ini, Pak. Tunggakan Bapak. Totalnya 2 juta rupiah. 2 juta? Iya, Pak. Kamu tidak bisa memungkiri lagi. Saya sudah ketemu Adrian di restoran dia kerja. Tante sudah ketemu sama Adrian? Ya. Dan saya sudah menanyakan soal uang itu. Lalu, Adrian bilang apa, Tante? Tidak penting apa yang Adrian bilang. Saya akan memberikan kesempatan kamu sekali lagi. Apakah uang itu sudah diberikan pada Adrian atau tidak? Ayo. Maafkan saya, Tante. Saya mengaku salah, Tante. Saya hilaf, Tante. Saya sudah duga kalau kamu tidak berikan uang itu pada Adrian. Bahkan Adrian pun bilang sama saya dia tidak pernah minta uang. Itu berarti kamu menipu saya. Kamu pura-pura menjadi anak saya di telepon. Iya tidak? Betul, Tante. Betul. Ampuni saya, Tante. Maafkan saya, Tante. Saya mengaku salah. Tapi please, jangan laporkan saya sama polisi, Tante. Saya takut, Tante. Please. Saya akan berjanji menggantikan uang Tante, Tante. Saya janji. Kamu tidak perlu mengembalikan uang itu. Maksud Tante? Kalau kamu mengikuti permintaan saya akan melupakan soal uang itu. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya, Tante. Kalau untuk yang satu itu, saya tidak bisa, Tante. Itu dosa, Tante. Anak setan kamu ya. Maksud permintaan Tante itu apa? 2 set kain dan kebaya, 1 set perhiasan emas 24 karat untuk pengantin wanita sebagai mas kawin. Jangan lupa Al-Quran sama mukena, Bu. Belum ada tuh. Itu gampang, murah. Yang saya masukin ke dalam anggaran pernikahan ini hanya harga yang mahal-mahal saja. Nanti kan diganti sama calon suaminya Ana. Tapi kan Al-Quran itu sama mukena itu harus, Bu. Kudu. Kalau kata nenek saya, biar jadi istri yang soleh sama rajin ibadah. Gitu. Bilang sama nenek kamu itu zaman sekarang perlunya duit. Kalau jadi orang soleh, miskin, bisa apa? Apa kamu mau? Jadi orang soleh tapi kelaparan, mau? Nenek saya kan udah meninggal, Bu. Jadi saya nggak bisa kasih tahu dia. Calon suaminya Neng Ana orang kaya ya, Bu ya? Nah iya orang kaya lah. Namanya saja tuan tanah. Gimana sih kamu nih? Kalau gitu cariin Umi jodoh orang kaya dong, Bu. Ya? Idih, nasib kamu tuh sudah mentok. Paling-paling yang mau sama kamu tuh supir taksi. Lah? Orang kaya mana mau kawin sama pembantu. Ada-ada saja kamu ini. Suruh saya lagi nyariin jodoh buat kamu. Nggak tahu diri kamu. Nanti kan Ibu dapat pahala. Ya, Bu. Saya nggak perlu pahala. Saya perlu duit. Udah, sana kamu. Saya pergi. Ibu mau pergi kemana? Ibu mau ke masjid sayang ya? Ke masjid. Tumben. Pengajian ya, Bu? Pengajian? Ibu mau ngaji ya? Pengajian apaan? Saya ada janji sebentar mau ketemu Pak Nasir, calon suaminya Ana. Tino di rumah ya, jangan nakal ya sayang. Calon suami Kak Ana. Emangnya Kak Ana mau kawin, Mi? Ini Pak, daftar biaya pernikahan. Oh, iya. Aduh, sayang sekali saya tidak bawa kacamata, Bu. Berapa perinciannya, Bu?
Semua 25 juta sudah termasuk untuk mas kawin. 25 juta? Iya. Sebentar, Bu ya. Oh iya, iya. 25 juta. Iya. Astaga. Ini uangnya. Bapak kemana-mana bawa uang sebanyak ini. Apa Bapak nggak takut kena rampok? Tidak setiap hari saya bawa uang seperti ini, Bu. Ini kebetulan saja saya baru habis jual sawah. Oh, habis jual sawah? Iya. Neng. Ana, masih boleh nebeng kan? Boleh. Tapi dengan satu syarat. Nggak boleh ngajak ngobrol kamu di Bajai? Dan tidak boleh mempergunakan Bang Salim sebagai pengantara. Oke, demi ngirit ongkos. Tolong Bang. Nanti tolong Bang mampir dulu ya ke warungnya Mbak Ati. Makasih. Sekarang saya udah boleh ngomong dong. Kan udah nggak di Bajai. Kamu ngapain ngikutin saya? Saya ada yang mau dibeli. Assalamualaikum Mbak Ati. Waalaikumsalam. Aduh, anak bawa cowok tuh meni ganteng gitu. Kenalkan atuh sama Mbak. Ini teman kerja saya, Adrian. Perkenalkan, nama saya Adrian Wiranata Kusuma. Panggil aja Ati. Maksud saya Ian. Yang Ati mah saya tuh. Iya. Sisa dagangan hari ini ada Mbak. Oh, lempernya Ana mah habis, mah di pokoknya bersih. Nih, uangnya juga sudah Mbak Ati siapkan. Gerata, dihitung dulu ya. Nah, ini keranjangnya tuh meni kosong. Besok bawa yang banyaknya. Ini berapa? Oh, eta mah 1.500. Kok cuma satu atuh ngambilnya? Cukup. Oh gitu. Iya. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta budak beli ganteng gitu. Ini coklat buat kamu. Buat saya? Iya. Saya biasanya kalau lagi sedih, saya selalu makan coklat supaya saya bisa ketawa. Siapa bilang saya lagi sedih? Kamu nggak perlu ngomong sama saya, dari mata kamu saya bisa lihat kalau kamu lagi ada masalah. Karena gadis cantik kamu nggak pernah tersenyum, ya kan? Makasih, tapi saya nggak biasa makan coklat kalau lagi sedih. Terus ngapain? Iya, biasanya saya berdoa habis sholat. Sholat? Iya, apalagi kalau dibarengi dengan bertasbih atau berzikir. Ya udah, makan coklatnya setelah sholat dan berdoa. Nih. Makasih. Doyan juga coklat nih. Saya dengar-dengar dari Pak Nasir, katanya biaya pernikahannya 25 juta. Artinya saya dapat 12,5 juta dong dari situ. Ya kan? Duh. Poppy, jangan begitu dong. Gimana sih? Loh, kan ibu bilang kita dapat separuh-separuh. Iya, tapi bukan separuh dari biaya pesta, melainkan separuh dari mas kawin. Nah, mas kawin itu dikasih Pak Nasir sama saya, ini ada 2 juta. Kalau nggak percaya udah ini, lihat, ayo lihat. Lalu yang 25 juta itu buat apa? Ya untuk biaya pesta, undangan, makanan, dan sewa tempat resepsi. Gitu. Yaudah, bagian saya mana? Sekarang juga? Iya. Ntar habis aja. Yaudah, ini. Kalau saya tahu, saya cuma dapat 1 juta, saya nggak akan mau ngenalin anak ke Pak Nasir.
Karena kalau Pak Nasir sudah punya anak, dia nggak akan cari saya lagi. Pak Nasir langganannya Mbak Popi. Apa maksudnya? Seluruh kompleks ini juga udah tahu, Neng, apa kerjaannya Mbak Popi. Mbak Popi itu emang perempuan nakal. Shh, Umi. Gak pernah kamu boleh ngomong kayak gitu. Itu namanya fitnah. Ini bukan fitnah, Neng, tapi kenyataan. Kalau Mbak Popi itu pelacur. Astagfirullahaladzim. Tapi saya dengar katanya Mbak Popi kalau Pak Nasir itu langganannya. Berarti Mbak Popi bekas langganannya Pak Nasir, Neng. Jangan-jangan